Saya Mas Rida Gultom, peserta PPG dalam jabatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam unit kerja SMP Kristen Kasih Kemuliaan Jakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya siap melakukan ujian kinerja pada materi gelombang bunyi dengan model pembelajaran problem-based learning. Semoga video yang akan saya bagikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi ya anak. Selamat pagi, Miss. Stand up. Greeting. Good morning, Miss. Baik, good morning ya anak. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua? Baik. Oke, karena keadaannya baik, hari ini kita akan belajar. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang gelombang bunyi. Nah, seperti biasa, kebiasaan kita adalah yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Miss akan absen ya. Oke, didengarkan namanya, tolong dengarkan. Kalau hadir, dijawab hadir. Kalau tidak hadir, satu kelas yang menyampaikan ya. Bisa, Christian? Saya tolong jelas ya Naya. Audrey, Aurel, Beatrice, Cherry, Christian, Daryl, Evelyn, Randy, Galen, Grace, Ivania, Jennifer,
Sisley, Ryu, oh iya, Rizky, Stephen, Timothy, Wilber. Oke, baik, karena semuanya hadir, kemudian ada teman-temannya yang sedang melakukan kegiatannya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah dibentuk anak-anak? Sudah? Oke, ada kelompoknya Audrey, Christian, Monica, dan kelompok lainnya. Nah anak-anak, satu orang setiap kelompok datang ke depan, ambil alat dan bahannya. Diambilnya sepasang botolnya, ambil benangnya satu, ya. Kemudian ambil lembar kerjanya di Miss Ida. Ayo silakan. Satu orang per kelompok. Saya langsung ambil. Saya ayo. Ambil sepasang ya. Oke, ini. Lembar kerjanya silakan. Ini satu dia. Silakan. Berapa sih? 5. Ini mau yang pendek atau panjang, Steve? Hah? Mau pendek atau panjang? Pendek aja. Waduh, namanya tuh panjang. Oke, silakan. Ayo. Kelompok siapa yang belum ada? Ini ya. Lanjut. Nah, tadi siapa kelompok yang panjang? Ayo, yang membuat misalnya 2 meter. Ini ada benangnya, bisa dicobakan ayo. Ini dibuat kira-kira 2 meter atau 3 meter boleh. Oke, baik anak-anak. Boleh sekarang kerjakan lembar kerjanya. Ya sudah ada instruksinya di situ. Coba dibuat dulu alat dan bahannya. Ya. Coba kalian yang panjang, yang buat yang panjang. Coba. Waduh, namanya tuh panjang. Oke, silakan. Ayo. Kelompok siapa yang belum ada? Ini ya. Lanjut. Nah, tadi siapa kelompok yang panjang? Ayo, yang membuat misalnya 2 meter. Ini ada benangnya, bisa dicobakan ayo. Ini dibuat kira-kira 2 meter atau 3 meter boleh. Oke, baik anak-anak. Boleh sekarang kerjakan lembar kerjanya. Ya sudah ada instruksinya di situ. Coba dibuat dulu alat dan bahannya ya. Coba kalimatnya gue lubangi alas kedua kaleng. Coba sama. Enggak, lanjut lagi. Coba kalinya lebih panjang lagi. Ganti kalinya itu ambil kemana? Coba kira-kira 2 meter. Ya, ada yang berhasil anak-anak? Ada yang sudah berhasil?
Oke, baik anak-anak, sekarang semuanya sudah mencoba? Sudah semua? Dijawab anak-anak, sudah semua? Sudah. Nah, tadi ada 2 jenis praktikum yang kalian lakukan. Ya, walaupun metodenya sama, perbedaannya adalah di panjang tali, benar? Anak-anak, nah sekarang coba dijawab. Ketika talinya tadi kira-kira 1 meter, suaranya jelas nggak? Jelas nggak kalian dengar suaranya tadi? Ketika sudah panjang, coba dijawab Daryl dan Sisley. Tadi yang pendeknya, ketika kamu coba dengan temanmu, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran? Kedengaran? Iya, kedengaran. Nah, sekarang ketika sudah panjang, kedengaran nggak lagi? Kedengaran. Artinya anak-anak, ya, bunyi dapat merambat pada benda padat, entah benda padatnya itu panjang, tebal, dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke. Nah, baik, sekarang kelompoknya Randy mau mencoba. Ayo, kalimatnya Miss yang bilang. Ayo. Coba, ayo. Coba perhatikan. Nah, kalimatnya coba buat seperti ini. Ayo, dekatin sama sudah. Aku menyayangi. Coba, yang benar. Yang benar, ayo. Ini agak-agak panjang, aku pegang, ayo. Ayo. Dia nggak kedengaran, ayo. Yang benar, ayo. Ayo Friendly, ayo yang benar Friendly, ayo silakan. Coba sampaikan kalimat yang sudah Miss kasih tahu, ayo. Aku menyayangi. Oke, ayo coba apa tadi kalimatnya? Nah, kalimatnya apa nih? Oke, kalimatnya aku menyayangimu tadi. Nah, sekarang anak-anak, coba semua perhatikan. Ayo, semua sekarang perhatikan lembar kerja yang sudah dibagikan ke kalian. Ayo, pertanyaan pertama. Coba, di pertanyaan pertama sudah dilihat? Ayo, pertanyaan pertama tadi apa, Nak? Coba yang jawab kelompoknya Rio. Pertanyaan pertama, coba yang jawab kelompoknya Rio. Ayo Rio. Di lembar kerjanya, Nak. Oke. Apakah temanmu dapat mendengar suaramu? Iya. Dijawab. Kedengaran nggak suara temanmu? Iya. Ada yang tidak berhasil tadi? Semuanya berhasil? Oke. Pertanyaan yang kedua. Ya,
Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini? Coba, Wilbar, come here. Coba simpulkan dulu, Wilbar. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ayo, silakan. Sini. Coba, teman-teman, coba dengarkan. Wilbert akan menyimpulkan untuk kita semua tentang pembelajaran hari ini. Ayo, silakan Wilbert. Suara dapat merambat melalui bunyi dari getaran. Suara dapat merambat melalui apa, Nak? Tadi benda apa aja? Melalui getaran dari benang. Oke, melalui jadi bunyinya merambat melalui benang sehingga bisa terdengar oleh temanmu, benar? Tuh. Kemudian apa lagi yang bisa kamu simpulkan? Bunyi dapat merambat melalui apa aja? Melalui benda apa saja, anak-anak? Bunyi dapat merambat melalui benda apa aja? Monica? Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Benda apa lagi? Selain padat, benda apa lagi? Bunyi dapat merambat melalui benda apa aja? Padat, kemudian cair dan gas. Sudah jelas? Sudah menikah? Oke. Baik anak-anak, ya. Jadi, pembelajaran kita hari ini, dengarkan. Ya, pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat. Nah, sekarang untuk memperkuat konsep kalian tentang bunyi, tolong perhatikan materi di depan. Misalkan review sedikit tentang gelombang bunyi. Sudah jelas? Oke, coba perhatikan anak-anak. Di sini dikatakan, coba frekuensi bunyi. Ayo sama-sama membaca nih. Frekuensi bunyi ya tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama ya bunyi pada kurang dari frekuensi 20 Hz. Disebut apakah itu anak-anak? Infrasonik ya. Infrasonik ini kita nggak bisa dengar anak-anak karena sangat kecil. Siapa yang bisa mendengar suara infra ini anak-anak? Jenis audio yang infrasonik ini siapa yang bisa mendengar? Ada anjing, kemudian ada jangkrik. Suaranya sangat kecil. Makanya kadang kita merasa kalau kita misalnya punya pet ya, misalnya anjing, di situ anak-anak kita nggak bisa dengar suara apapun, tapi anjing ini langsung peka, benar nggak anak-anak? Karena dia bisa mendengar suara yang sangat-sangat kecil, yaitu frekuensi di bawah 20 Hz. Nah yang kedua, apalagi yang kedua anak-anak? Suara jenisnya apa nama? Audiosonik. Nah, audiosonik inilah yang bisa terdengar oleh kita. Jelas? Tadi bisa kedengaran nggak suara temanmu? Berarti selagi kita bisa mendengar dalam konteks pendengaran kita normal ya. Selagi kita bisa mendengar berarti suara tersebut ya tergolong dalam audiosonik. Frekuensinya berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Nah sekarang yang ketiga jenis audionya apa nak? Jenis suaranya apa? Frekuensinya? Ultrasonik. Kalian pernah dengar ultrasonografi enggak anak-anak? Pernah dengar USG enggak? Pernah? USG pernah dengar? Nah, USG ini kepanjangannya tadi ultrasonografi. Itu adalah ya alat yang menggunakan ataupun menggunakan gelombang ultra. Yang mana gelombang ultra ini adalah berkisar di atas 20.000 Hz atau di atas 20 kHz. Ya. Yang bisa mendengar ini apa nak? Kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Pertanyaannya bisa enggak kita dengar? Bisa. Tapi merusak pendengaran karena apa? Gelombangnya sangat tinggi. Tadi
gelombang secara normal bisa kita dengar ya, itu 20 Hz sampai 20.000 kHz, 20 kHz atau 20 Hz. Ya. 20 kHz atau 20.000 Hz. Pertanyaannya kalau lebih dari situ bisa kedengaran nggak? Bisa. Tapi kemungkinan, pernah nggak kalian dengar suara yang melengking gitu ya? Yang bisa memecahkan gelas ya? Atau suara-suara seriosa? Kalau makin tinggi bisa merusak pendengaran kita nggak? Bisa. Contoh, kamu tidak sengaja menggesekkan kaki mejamu ke lantai. Hah, kayak gitu kita kan? Benar nggak anak-anak? Karena apa? Itu sudah melebihi batas normal pendengaran kita. Sudah? Bisa. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi ini pun punya cepat rambatnya. Kalau kita bergerak, kita bisa cepat, bisa lambat. Benar nggak anak-anak? Nah, bunyi juga sama. Tidak sama kecepatan bunyi merambat di udara, di benda padat, sama di cair. Nah, coba kalian bayangkan deh anak-anak. Kalian misalnya berenang. Terus pada saat berenang tuh kamu panggil temanmu di dalam kolam. Bisa nggak kira-kira? Misalnya nih, kamu menyelam, terus ada temanmu di luar, di permukaan, dipanggilnya kamu, kedengaran nggak? Kedengaran, benar. Karena dalam cair bisa merambat. Tapi, suaranya jelas nggak? Yes. Tapi seandainya di benda padat jelas nggak anak-anak? Sangat jelas. Artinya, cepat rambat bunyi di udara, di benda padat, di cair berbeda. Pertanyaannya tergantung siapa cepat rambat ini? Berarti tergantung mediumnya. Kalau bicara medium berarti ada indeks biasnya. Gitu ya? Sudah jelas? Oke. Nah, coba lihat dulu di depan ada petir. Nah, kalian pernah lihat nggak? Ada geluduk, kedengaran geluduk katanya. Pertanyaan Miss Ida nih. Duluan mana? Geluduk kedengaran atau kilat terlihat? Ayo coba. Kilat duluan. Pertanyaannya kenapa kilat duluan daripada gunturnya atau geluduknya? Ada yang bisa jawab nggak? Duluannya, kenapa duluan cahaya kelihatan? Kan kilat dulu datang. Habis itu dalam selang beberapa detik langsung bunyi. Tahu petir ya? Pernah lihat? Pernah dengar nggak suara petir nak? Pernah? Dijawab? Pernah. Pertanyaannya anak-anak, selalu dalam kolor ini biasanya kondisinya mendung, benar? Nah, udah mulai hujan, terus datanglah petir, geluduk dan sejenisnya. Nah, biasanya kita ini yang kita lihat duluan kilat, apa suara kita dengar? Duluan apa nak? Kilat. Pertanyaannya, kenapa kilat duluan? Kenapa nggak guntur dulu tuh kedengaran gitu ya? Baru cahaya kita lihat. Kenapa cahaya yang duluan? Ada yang bisa jawab? Oke, coba Helen. Karena kecepatan cahaya lebih besar dari kecepatan bunyi. Benar, tepuk tangan dong untuk Helen. Ayo, coba disebutin berapa kecepatan cahaya di udara dan berapa kecepatan cahaya di kecepatan bunyi. Ayo, merambatnya cahaya berapa nak? 300 juta meter per sekon, benar. Kalau kecepatan bunyi berapa nak? Kira-kira berapa? Berkisar 340 meter per sekon, benar. Artinya sangat-sangat cepat. Jadi semua di dunia ini yang paling cepat masih cahaya, yaitu 300 juta meter per sekon. Atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sudah jelas? Sudah anak-anak? Sudah. Nah, oke. Itulah alasan kenapa gelombang cahaya dulu yang terdengar daripada gelombang bunyi.
Ya. Nah, coba perhatikan ini cepat lambat bunyi. Kalau di udara kisarannya 331. Ya, yang suhunya di 0 derajat. Kalau suhu udaranya 15, ini 340, di air 1940, air laut 1500, di besi 5100. Siapa yang dapat menyimpulkan dari cepat lambat bunyi yang di medium di depan? Di sini ada padat, cair. Coba nak. Ada yang bisa menyimpulkan apa kegiatan kita hari ini dari pertama, kemudian tadi jenis audio apa aja, jenis frekuensi, sama yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui ini dan lebih cepatnya di bagian mana? Ayo, coba siapa yang bisa? Friendly. Teman Friendly. Ayo ke depan, nak. Ayo, coba Friendly simpulkan dulu kegiatan kita hari ini, ayo. Ayo. Bunyi dapat merambat melalui apa aja tadi? Suaranya kencang. Bunyi dapat merambat melalui padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Kemudian apa lagi, nak? Tadi jenis-jenis frekuensi apa aja, nak? Pertama, infrasonik, benar. Yang kedua, audiosonik, suaranya kencangin, nak. Yang ketiga, ultrasonik. Oke, tadi yang infrasonik yang bisa mendengar apa, nak? Terima kasih. Ayo silakan duduk, nak. Terima kasih anak-anak hari ini, pembelajaran hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, tetap berlaku baik, semangat ya untuk melakukan aktivitas berikutnya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi, boleh ditutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa pulang kita hari ini, anak-anak? Mana yang memimpin doa? Coba. Oke, Rio. Silakan. Suaranya jelas ya, nak ya? Mari teman-teman kita bersatu berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran fisika. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas yang lain. Berkati kami yang akan melanjutkan aktivitas lain. Semoga aktivitas kami selanjutnya akan berjalan dengan lancar. Berkati juga Miss Ida yang akan melanjutkan aktivitasnya. Semoga Miss Ida tetap sehat dan dapat mengajarkan di kelas lain. Dalam nama Yesus kami kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Riu. Baik anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di hari-hari baik berikutnya. Selamat pagi. Boleh ketua kelas stand up, greeting dan Greeting. Good morning, Miss. Thank you, Miss. See you.